Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Febriani, biasa dipanggil Dina dengan NIM C1M02310106. Baik, saya akan menjawab soal UTS yang pertama, yaitu apa itu Islam, bagaimana memahami Islam dan memahamkan Islam kepada orang lain. Islam adalah salah satu agama monoteistik yang terbesar di dunia. Dengan ajaran dasarnya berdasarkan pada Al-Quran dan Hadis, keyakinan utama Islam adalah keesaan Allah. Allah adalah satu-satunya Tuhan, dan pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan terakhir Allah. Dan dalam memahami agama Islam dan memahamkan orang lain, ada beberapa prinsip penting, yaitu pelajari lebih dalam, mulai dengan memahami ajaran dasar Islam seperti keyakinan kepada Allah, Al-Quran, Nabi Muhammad, dan etika yang diajarkan dalam Islam. Berbicara dengan orang Muslim, bicara dengan umat Muslim untuk mendapatkan wawasan tentang keyakinan dan praktik mereka. Hormati keanekaragaman. Islam memiliki beragam pandangan dan praktik di seluruh dunia, jadi hindari menyederhanakan Islam menjadi satu pemahaman tunggal. Pelajari sejarah. Memahami sejarah Islam membentuk konteks penting untuk memahami agama ini dan pengaruhnya terhadap budaya dan masyarakat. Fokus pada persamaan. Saat menjelaskan Islam, fokus pada nilai dan prinsip-prinsip yang mungkin bersamaan dengan keyakinan orang lain seperti kasih sayang, keadilan, dan persaudaraan. Soal yang kedua, yaitu sebagai seorang Muslim adalah seharusnya meyakini bahwa Islamlah agama yang paling benar. Bagaimana membuktikan kalau Islamlah agama yang benar dan agama yang diterima di sisi Allah? Membuktikan bahwa Islam adalah agama yang benar dan diterima di sisi Allah adalah suatu keyakinan agama yang sangat subjektif dan pribadi. Keyakinan agama ini biasanya didasarkan pada keyakinan, iman, dan pengalaman pribadi seseorang. Tidak ada cara ilmiah atau subjektif untuk membuktikannya karena agama dan keyakinan agama adalah masalah spiritual. Namun, bagi banyak umat Islam, keyakinan bahwa Islam adalah agama yang benar dan diterima di sisi Allah didasarkan pada beberapa aspek berikut. Iman atau akidah. Orang-orang percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang satu dan bahwa Muhammad adalah nabi terakhirnya. Mereka percaya bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Iman ini merupakan dasar keyakinan dalam Islam. Al-Quran. Umat Islam meyakini bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang suci dan sempurna. Mereka melihatnya sebagai petunjuk untuk kehidupan manusia dan panduan moral yang benar. Hadis. Hadis adalah catatan tentang tindakan, ucapan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Umat Islam menganggap hadis sebagai sumber ajaran agama dan pedoman praktik kehidupan sehari-hari. Ibadah dan perilaku. Umat Islam meyakini bahwa melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji serta berperilaku sesuai dengan ajaran agama mereka adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai kebenaran. Yang ketiga, yaitu bagaimana membuktikan bahwa Tuhan itu ada, dan sebutkan dalil Al-Quran maupun hadis bahwa Allah lah zat yang patut disembah. Pembuktian adanya Tuhan bisa dibuktikan melalui akal manusia yang berdasarkan pengalaman ilmiah, pengalaman moral, dan pengalaman keindahan. Akal manusia dapat digunakan untuk membuktikan adanya Tuhan dengan memahami dan menghayati segala sesuatu yang ada di alam, termasuk manusia dan permasalahannya. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang menggarisbawahi bahwa Allah adalah zat yang patut disembah. Salah satu contohnya yang paling terkenal adalah ayat kursi. Ayat Al-Kursi yang terdapat dalam surah Al-Baqarah surah 22
ayat 255. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur, kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Soal yang keempat yaitu, mengapa Allah menjadikan manusia sebaik-baiknya makhluk? Konsep tentang mengapa Allah menjadikan manusia sebagai sebaik-baiknya makhluk bervariasi, tergantung pada keyakinan agama dan filosofi tertentu. Dalam banyak tradisi agama, manusia dianggap sebagai makhluk yang istimewa dan memiliki kedudukan yang tinggi di antara makhluk lainnya. Berikut adalah beberapa pemahaman umum tentang hal ini. Yang pertama yaitu kehendak ilahi. Dalam banyak agama, manusia dianggap sebagai ciptaan Allah dan diciptakan dengan maksud dan tujuan tertentu. Manusia diberikan akal, kehendak bebas, dan tanggung jawab moral untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Ini membuat manusia istimewa karena memiliki potensi untuk menjalani hidup dengan cara yang benar dan mengabdi kepada Allah. Yang kedua yaitu kemampuan akal. Kemampuan manusia untuk berpikir, merenung, merencanakan, dan memahami alam semesta dianggap sebagai bukti keunggulan manusia di atas makhluk lain. Manusia dapat mengembangkan pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan seni yang memungkinkan mereka mempengaruhi dunia dan memperbaiki kondisi kehidupan. Yang ketiga yaitu tanggung jawab moral. Manusia diberikan tanggung jawab moral untuk bertindak sesuai dengan prinsip etika dan moral. Ini menciptakan kesempatan bagi manusia untuk tumbuh secara spiritual dan moral, mengembangkan kebaikan, dan menghindari kejahatan. Yang keempat yaitu potensi kemanusiaan. Manusia memiliki potensi untuk mencapai tingkat spiritualitas dan kesadaran yang tinggi yang membedakan mereka dari makhluk lainnya. Dalam banyak agama, manusia memiliki potensi untuk mencapai pemahaman mendalam tentang kebenaran, tujuan hidup, dan hubungan dengan Allah. Yang kelima yaitu, sebagai seorang mahasiswa muslim, bagaimana berkontribusi menyebarkan nilai-nilai Islam di kampus dan di lingkungan tempat tinggal sesuai dengan keilmuan. Sebagai seorang mahasiswa muslim, ada beberapa cara di mana saya berkontribusi dalam menyebarkan nilai-nilai Islam di kampus dan di lingkungan tempat tinggal saya sesuai dengan keilmuan saya. Berikut beberapa langkah yang bisa saya pertimbangkan. Yang pertama yaitu pelajari dan pahami nilai-nilai Islam. Sebagai langkah awal, penting untuk memahami dan mempelajari nilai-nilai Islam dengan baik. Ini termasuk pemahaman tentang ajaran agama, etika, moral, dan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua yaitu jadilah teladan. Jadi teladan bagi nilai-nilai Islam dalam tindakan dan perilaku. Tunjukkan integritas, kejujuran, kerendahan hati, dan toleransi dalam semua aspek kehidupan. Yang ketiga yaitu aktif dalam kelompok keagamaan kampus. Bergabung dengan kelompok keagamaan di kampus ini dapat memberi kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain serta berdiskusi tentang nilai-nilai Islam. Selanjutnya yaitu soal nomor 6. Apa yang dimaksud dengan ibadah mahdah dan ghairu mahdah? Apa contoh dari kedua jenis tersebut dan apa tujuan dari kedua jenis ibadah tersebut? Ibadah mahdah dan ghairu mahdah adalah dua konsep dalam Islam yang mengacu pada jenis-jenis ibadah yang berbeda. Yang pertama yaitu ibadah mahdah. Ibadah mahdah adalah jenis ibadah yang spesifik dan telah ditentukan oleh agama, baik dalam bentuk, waktu, dan syarat-syarat tertentu. Ibadah ini memiliki aturan yang jelas dan tegas dalam agama Islam.
Contoh dari ibadah mahdah ini adalah sholat, puasa Ramadan, zakat, dan haji. Semua ibadah ini memiliki prosedur yang sudah ditentukan dan harus dilaksanakan sesuai dengan tuntunan agama. Tujuan dari ibadah mahdah adalah untuk mengakui dan memenuhi kewajiban agama, menghadirkan ketaatan kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Ibadah mahdah juga berperan dalam membentuk karakter dan moral individu muslim. Selanjutnya yaitu ibadah ghairu mahdah. Ibadah ghairu mahdah adalah jenis ibadah yang tidak memiliki aturan yang sangat khusus dalam Islam, namun tetap dianjurkan dan dapat mendatangkan pahala jika dilakukan dengan niat yang tulus dan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Contoh dari ibadah ghairu mahdah termasuk berbagai bentuk ibadah hati seperti berdoa, bersyukur, berzikir, berlaku baik kepada sesama, bersedekah, dan beribadah dengan hati yang ikhlas. Tujuan dari ibadah ghairu mahdah adalah untuk menciptakan ikatan spiritual dengan Allah, meningkatkan kualitas hidup secara moral dan etis, serta mengekspresikan kasih sayang dan rasa syukur kepadanya. Kedua jenis ibadah ini penting dalam praktik agama Islam, di mana ibadah mahdah mengatur tugas-tugas pokok dan ritual agama, sementara ibadah ghairul mahdah memungkinkan individu menjalani kehidupan sehari-hari dengan bimbingan dan nilai-nilai agama dalam segala aspek kehidupan. Selanjutnya yaitu 3 doa yang biasa saya bacakan selesai sholat. Yang pertama yaitu surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua yaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang ketiga yaitu doa zikir. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanir rahim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ilahi ya Rabbi. Tasbih, tahmid, takbir 33 kali. Dilanjutkan dengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai jawaban soal UTS Pendidikan Agama Islam. Wabillahi taufiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.